Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan penjelasan dan membaca kitab Al-Fiqhul Islami, halaman kedua, paragraf pertama. Bismillah. Al-Islamu tirazun khasun fil hayati mutamayyizun an ghairihi kullit tamyiz. Islam adalah gaya hidup yang khas, berbeda dari yang lain di dalam kehidupan dunia, berbeda dengan yang lain dengan seluruh perbedaannya. Jadi Islam itu adalah sebuah gaya hidup, bukan hanya agama. Islam adalah gaya hidup yang khas, berbeda dari yang lain. Beda ketika agama lain itu hanya mengatur tata cara ibadahnya saja, tapi Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah gaya hidup yang membuat orang yang memiliki gaya hidup Islam ini tenang. Dan Islam ini berbeda dengan yang lain dengan seluruh perbedaan yang ada di dalamnya. Wa huwa yafradul 'alal muslimin 'aishan mulawwanan bilawni tsabitin. Dan Islam ini mewajibkan atas setiap muslim, atas setiap orang-orang mukmin yang memiliki gaya hidup ini untuk hidup dengan hidup yang memiliki warna, dengan warna yang kokoh. Hidup ini atau orang mukmin yang memiliki gaya hidup ini berarti orang itu memiliki warna hidup yang khas, warna hidup yang kokoh. Hidup harus diwarnai dengan warna yang cocok dengan kita atau dengan warna yang kokoh. Mu'ayyanin la yatahawwalu wa la yataghayyar. Tetap tidak berubah sedikit pun. Warna yang kokoh dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan adalah Islam, dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi hujjah di dalamnya. Wa yahtimu alaihim at-taqayyuda hadha at-tiraza al-khassa taqayyudan aj'aluhum la yatma'innuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadha an-naw'i al-mu'ayyani min al-'aishi. Dan warna ini atau gaya hidup ini mewajibkan atas mukmin, atas orang-orang muslim yang memiliki gaya hidup ini taqayyadu untuk berpegang teguh dengan gaya hidup yang khas ini dengan sangat kuat. Yaj'aluhum la yatma'innuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadha an-naw'i mu'ayyani minal 'aishin. Membuat orang-orang yang memiliki gaya hidup ini tidak merasa tenang secara pemikiran dan perasaan kecuali dengan macam warna hidup ini dan macam warna yang tetap di dalam hidup ini. Jadi Islam ini mewajibkan, mengharuskan kepada orang-orang muslim untuk berpegang teguh kepada warna ini dan membuat orang-orang mukmin ini tidak tenang secara pemikiran dan perasaan kecuali dengan macam warna yang kokoh dalam hidup ini. Seorang mukmin tidak akan merasa tenang kecuali dia menjalankan apa yang harus diterapkan dalam gaya hidup Islam, apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu sudah pasti apa yang dilakukan, maksudnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis, sudah banyak kitab-kitab hadis yang masyhur di sini. Seperti
Kalau misalkan kitab yang paling betul, yang dijamin benarnya, yang pertama adalah Al-Quran, maka yang kedua adalah Sahih Bukhari. Itu kitab hadis yang terjamin, yang paling terjamin kebenarannya, Sahih Bukhari. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya hujjah dari gaya hidup ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kedua ini itu dapat dipastikan kebenarannya. Wala yash'uruna bis-sa'adati illa fihi. Dan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman akan merasa bahagia, tidak akan merasa bahagia kecuali di dalam gaya hidup ini. Islam bukan hanya sebuah agama. Islam adalah gaya hidup yang mengatur kehidupan dari seorang mukmin. Contoh, kalau misalkan di agama lain, untuk agama lain hanya memerintahkan atau mengatur ibadah, misalkan tata cara ibadah atau cara-cara untuk beribadah dan lain-lain. Sedangkan Islam itu tidak hanya masalah ibadah, tetapi keyakinan, apapun yang kita perbuat, dan lain sebagainya. Islam mengatur seluruh kehidupan kita, tidak hanya terbatas pada agama. Dari politik, ekonomi, bahkan kehidupan rumah tangga, Islam sudah memiliki aturannya semuanya. Dan seorang mukmin tidak akan tenang secara pemikiran dan perasaan jika di sekelilingnya atau di sekitarnya itu tidak sesuai dengan gaya hidupnya, yaitu Islam. Karena macam warna hidup yang kokoh ini itu telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan warna ini itu tetap, aturannya tetap sama, syariatnya tidak berubah sedikit pun, karena dijaga oleh para penjaga agama. Dulu pernah ada kejadian di saat ada suatu pihak yang mengubah satu kata di surah Al-Kahfi. Kemudian para hafiz Quran itu langsung mengecam pencetak dari Al-Quran tersebut untuk segera mencetak ulang dan mengubah menjadi ke kata semula yang ada di surah Al-Kahfi itu. Padahal hanya satu ayat. Itu, mohon maaf, padahal hanya satu kata. Tetapi kata itu diperhatikan sekali oleh para penjaga agama. Dan agama ini dijaga, sangat dijaga. Dengan adanya ulama-ulama, penjaga-penjaga agama yang terus mengingatkan jika ada sesuatu yang salah dengan gaya hidup Islam ini. Gaya hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan untuk mendapatkan gaya hidup yang khas ini, yang berbeda dari gaya hidup lain, adalah dengan cara mengklopkan, menyamakan, menyetarakan antara perasaan dan pemikiran. Jika perasaan dan pemikiran itu tidak klop, tidak setara, atau tidak nyambung, maka akan menyebabkan konflik di dalam diri kita. Contoh, berzakat. Secara pemikiran, kita pasti sudah tahu bahwasanya zakat itu wajib. Zakat itu wajib bagi jika harta itu telah melewati haul dan nisab. Tetapi
secara perasaan, ini hartaku. Masa aku harus ngasih harta ini, sedangkan aku nggak dapat manfaatnya? Tapi secara pemikiran, harta ini harus dizakatkan. Karena jika dizakatkan, aku dapat pahala. Dan perasaan dan pemikiran ini harus disamakan, diklopkan. Kalau perasaan dan pemikiran ini klop, nyambung, maka untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan kita itu happy, bakal senang. Karena kedua ini itu klop. Dan syaratnya untuk mendapatkan gaya hidup yang khas ini ada dengan cara mengklopkan itu tadi, dan pemikirannya harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka gaya hidup yang khas itu, gaya hidup Islam yang khas itu akan kita dapatkan dan akan menjadi kebahagiaan di dunia. Meskipun orang itu hidupnya sulit atau misalkan ekonominya sulit, tetapi akan senang menjalani hidupnya jika berlandaskan dengan gaya hidup ini. Misalkan miskin itu ujian, tapi kaya juga ujian. Kalau ekonominya sulit, itu ujian untuk bersabar. Sedangkan kalau kaya itu ujiannya untuk tidak bermaksiat atau untuk tidak menyanyiakan hartanya, dan harus berusaha agar hartanya itu bermanfaat bagi dia dan orang-orang di sekitarnya. Kesimpulannya, Islam bukan hanya sebuah agama. Islam adalah gaya hidup yang mengatur semua kehidupan seseorang yang memiliki gaya hidup itu. Islam adalah warna yang kokoh. Dan warna ini telah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad. Dan aturannya ini tetap, syariatnya tetap. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak mau sholat, itu yang bermasalah bukan syariatnya, tetapi orangnya. Contoh, sekarang banyak orang-orang lulusan yang misalkan sekolah dasarnya DMI, lanjutannya ke MTS, tapi dia ini nggak sholat, paling sholat minimal maghrib sama isya, maghrib sama duhur. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu sholat enggak? Enggak. Sholat itu wajib apa enggak? Iya, wajib. Kenapa kamu enggak sholat? Karena malas. Itu dia malas dikarenakan antara perasaan dan pemikiran itu tidak klop. Dan seorang mukmin harus menyambungkan, mengklopkan antara perasaan dan pemikiran dengan gaya hidup Islam ini. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari kitab Al-Fiqhul Islami, bab Al-Islam Thariqah Mu'ayyanah Bil Aishi, halaman kedua, paragraf pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isso